Mari kita bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Ibadah kita akan mulai ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di malam pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus boleh lahir bagi kami, terkhusus di hati kami yang paling dalam. Kami boleh menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus yang senantiasa boleh membuat kami sukacita. Di hari Natal ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, menaikkan pujian kami, sehingga kami semua mulai diberkati melalui ibadah online ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua lausa yang ambil bagian dalam pelayanan, berkati adik-adik di rumah yang mengikuti ibadah Natal hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Berhimpun. dengan rasa sukacita menyambut hari Natal. Marilah
Adik-adik, Yesus lahir ke dunia menjadi juru selamat kita. Mari kita kembali memuji Tuhan Yesus melalui pujian Dia lahir untuk kami. Mari saatnya kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima renungan firman Tuhan. Kita akan kembali naikkan pujian. Bahwasannya cinta kasih Kristus itulah yang mempersatukan kita di dalam Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Mari kita bersuka cita.
teman-teman semua, Shalom. Selamat Natal teman-teman. Senang sekali ya kita bisa merayakan Natal sekolah minggu hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di Natal ini. Temanya adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sudah siapkah teman-teman mendengarkan renungan Natal hari ini? Tunggu, mau ngapain ini? Mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Apa kita hari ini ada acara Natal ya? Iya Sagu, hari ini adalah hari Natal. Sekarang kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi dengan semangat. Kamu saja sih yang telah datangnya. Oh gitu ya. Maaf. Saya datangnya telat. Semalam saya main HP sampai lupa waktu. Jadinya tidurnya kemalaman. Paginya telat bangun deh. Oke deh, lain kali jangan begitu ya. Jangan biasakan main HP sampai larut malam. Itu tidak bagus loh Sagu. Oke, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan diri kita dengan baik. Oke? Oke. Halo adik-adik semua, Shalom. Selamat hari Natal. Iya, selamat berjumpa dengan Bok Sudesnan dalam kesempatan ini. Bok Su senang sekali bisa menyapa dan bertemu walaupun secara virtual. Nah, kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Natal sekolah minggu ya. Walaupun masih secara virtual, kita menyaksikan dari link YouTube gereja di rumah kita masing-masing. Bok Su percaya walau demikian adik-adik pasti tetap semangat mengikutinya. Dan semua memakai pakaian yang rapi, cantik, dan ganteng-ganteng. Benar kan? Ya, good. Senang sekali ya. Kalau begitu, iya. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dalam renungan Natal ini. Mari adik-adik semua persiapkan hati dan pikiran kita ya. Mulai dari duduk yang rapi, tenang, sambil memperhatikan dan mendengarkan dengan fokus yang baik, konsentrasi yang baik, supaya kita bisa benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di Natal kali ini. Oke, yuk sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur kami bisa merayakan Natal sekolah minggu walaupun masih secara virtual. Tuhan, tapi kami tetap bersyukur dan bersemangat di Natal tahun ini. Berkati kami semua ya Tuhan, tadi sudah memuji Tuhan. Dan sekarang tiba waktu yang merenungkan firman Tuhan. Tolonglah biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan, bahkan memotivasi hidup kami sebagai murid-murid Kristus. Terkhusus di Natal kali ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semuanya, mari kita membaca nas Alkitab kita yang menjadi tema kita hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Iya, yuk kita baca sama-sama ya. Bok Supandu dari sini. 1, 2, 3. Ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, adik-adik, tema Natal kita hari ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Begini ya. Ulang. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Inilah menjadi tema Natal kita kali ini.
Nah, apa yang mau dikatakan lewat tema ini ya adik-adik? Oleh karena itu mari kita simak dengan baik, supaya kita mengerti apa yang mau tema ini sampaikan untuk kita semuanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita mengingat ke belakang, betapa mengerikan dan menakutkannya dunia ini, benar nggak? Ya, apa itu? Kenapa itu? Ya, pandemi COVID-19 mengancam kehidupan manusia, menakutkan manusia. Tapi kita bersyukur tetap. Kita ada hari ini karena kasih dan pertolongan Tuhan. Pelan-pelan pandemi mulai landai, menurun. Sampai saat ini ya, kita bersyukur. Dan kita terus berdoa. Kiranya pandemi COVID-19 ini terus menurun, mengalami penurunan. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita setidaknya seperti dulu lagi. Ya, kita bersyukur akan itu. Oke? Nah, kalau kita juga mengingat ke belakang lagi, awal-awal pandemi, kita melihat, waduh, sifat asli manusia itu terbuka. Nampak jelas di saat-saat orang-orang mengalami kesusahan dan kita mengalami kesulitan. Apa itu? Ya, orang-orang lebih mementingkan diri sendiri. Ya, keegoisan makin terlihat, makin nampak. Ketidakpedulian dengan orang lain terlihat jelas. Apalagi pada orang yang tidak mampu, yang tak berdaya. Orang yang mampu sesuka hati, misalnya menimbun makanan pada waktu awal-awal pandemi yang sangat mengerikan itu. Menumpuk masker, vitamin, obat-obatan, karena dia mampu. Kenapa? Karena kita dilarang keluar rumah, harus stay at home, betul kan? Sehingga harus stok makan, stok barang dan sebagainya. Nah, adik-adik, orang yang tidak mampu secara ekonomi makin terpuruk, menderita karena dia nggak ada uang misalnya. Ditambah lagi mungkin sudah di PHK karena pengurangan karyawan. Jualan nggak laku bagi mereka yang berjualan, berdagang. Ditambah lagi dengan ketakutan kesehatan karena virus corona ini. Waduh, orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu mengalami kesenjangan yang sangat-sangat dalam. Sedangkan sosial yang sangat-sangat begitu jauh. Kasih dan persaudaraan mulai hilang. Tidak peduli lagi dengan sesama. Yang penting aku pikirkan diriku sendiri. Wih, mengerikan ya kalau kita ingat hal itu. Apalagi kalau sikap demikian dilakukan oleh orang Kristen, murid Yesus. Menyedihkan sekali adik-adik. Sedih ya. Masa sih orang Kristen tidak peduli dengan sesamanya? Masa sih tidak ada kasih sedikit pun terhadap sesamanya? Padahal harusnya, dengar baik-baik, orang Kristen itu harus menjadi teladan dalam berbuat kasih. Benar nggak? Iya, teladan dalam kepedulian kepada orang lain. Lihat pesan firman Tuhan dari 1 Petrus tadi. Oleh karena kita sudah disucikan oleh darah Kristus, dalam arti kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dampaknya kita akan melakukan perbuatan baik dan mengamalkan terus-menerus cinta kasih Kristus kepada sesama. Karena itulah yang menggerakkan kita dengan sungguh-sungguh tanpa pandang bulu. Benar nggak? Iya, contohnya apa? Kita mau berbagi, kita mau peduli kepada siapapun tanpa memandang perbedaan dan memandang keyakinan, memandang status. Bahkan, inilah sebenarnya pesan Natal bagi kita semua di Natal kali ini, adik-adik sekolah minggu. Artinya kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diselamatkan oleh Yesus dan kita membagikan berita keselamatan itu. Sebab apa? Natal itu adalah Allah datang melawat menghampiri manusia. Allah tidak mau manusia yang berharga ini, berharga di matanya itu, binasa sia-sia, masuk neraka karena sudah tercemar oleh dosa. Gak mau Yesus seperti itu melihat manusia. Gak mau Allah melihat manusia begitu. Oleh sebab itu Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang apa? Ke dalam dunia untuk apa? Menyelamatkan manusia, betul. Dia lahir jadi manusia dalam peristiwa Natal.
yang hari ini kita rayakan. Dengan tujuan sekali lagi menyelamatkan manusia. Ini semua dilakukan apa adik-adik? Kasihnya yang besar kepada kita manusia. Ingat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengar adik-adik. Tanpa Yesus datang ke dunia dan tanpa kita percaya kepada Yesus, kita tidak dapat sampai kepada Bapa atau kita tidak bisa sampai kepada surganya Tuhan. Karena kita ini adalah sudah ternoda dengan dosa. Hukum dosa itu adalah maut. Hanya lewat Yesus kita bisa masuk ke surga. Betul kan? Iya, lihat Yohanes 14 ayat 6. Bos bacakan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, oleh karena kita sudah menerima keselamatan dari Yesus, maka kita ini terhubung dan kita terkonek terus untuk melakukan perbuatan, tergerak terus untuk melakukan perbuatan kasih seperti yang Tuhan inginkan. Kenapa? Hal itulah yang akhirnya mencerminkan kasih Tuhan itu ada benar-benar dalam hidup kita. Benar kan? Iya, salah satunya apa tadi? Sesuai pesan Natal tadi, mengamalkan persaudaraan dengan tulus, dengan ikhlas, secara sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Adik-adik, Bosu teringat dengan beberapa cerita tokoh Alkitab yang terus mengamalkan dan mempertahankan persaudaraan dengan cinta kasih dalam hidupnya, sehingga mereka diberkati Tuhan loh. Iya, diberkati Tuhan mereka. Siapa itu? Ada berapa? Satu, Yusuf anak Yakub. Walau dibenci saudaranya, walaupun dia dijual oleh saudaranya, namun kemudian kita tahu ceritanya ketika dia sukses di Mesir, menjadi penguasa di Mesir, dan kemudian saudaranya datang ke Mesir dan bertemu dia tidak benci dan tidak membalas dendam. Enggak, dia pertahankan persaudaranya, dia tetap mengasihi saudaranya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia sudah memiliki Tuhan dalam hidupnya. Dia mengasihi saudara kandungnya. Adik-adik sekolah minggu yang kedua, orang Samaria yang murah hati. Pernah dengar cerita ini kan? Dalam kisah Lukas 10 ayat 25-37. Nah, di mana orang Samaria murah hati ini menggambarkan cinta kasih yang tidak terbatas kepada siapapun. Bahkan cinta kasih kepada orang yang membencinya sekalipun. Dia dengan rela dan tulus, ikhlas menolong orang yang bukan sesukunya. Ini adalah perbuatan yang betul-betul kasih dan menciptakan persaudaraan. Itu dia yang kedua, orang Samaria yang murah hati itu sebagai contoh tokoh Alkitab. Yang ketiga, Daud dan Yonatan. Di mana kisah ini adalah cerita persahabatan yang seperti saudara. Walaupun Daud dibenci papanya Yonatan, si Saul, tapi Yonatan sangat mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Itu dikatakan oleh Yonatan. Inilah tokoh-tokoh yang mempertahankan dan terus mengamalkan persaudaraan kasih. Nah, adik-adik sekolah minggu yang Bosu sayangi, dengan beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab tadi, sudah sepantasnya di Natal ini kita juga mengikuti jejak mereka untuk mengamalkan kasih persaudaraan kepada siapapun, tanpa batas, tanpa mengenal dia harus berbuat baik dulu pada saya. Tidak. Sebab Yesus mengajarkan hal ini kepada kita. Maka Yesus katakan kita juga harus mengasihi orang yang membenci kita, musuh kita sekalipun, supaya terjadi dan tercipta kerukunan. Mazmur 133 juga menekankan tentang ini. Si pemazmur mengatakan kita harus hidup rukun sebagai saudara satu sama lain, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Teladan Yesus harus kita ikuti, dan ia telah tunjukkan kepada kita semua dengan kedatangannya ke dalam dunia ini, karena kasihnya kepada kita semua. Terpujilah Tuhan. Ya adik-adik. Oke, oleh karena itu
sebagai kesimpulan dari renungan Natal kita hari ini, sesuai dengan nas 1 Petrus 1 ayat 22 tadi, Bosu mengajak supaya kita renungkan dua hal saja. Yang pertama, mari sekali lagi. Kita semua sesering mungkin mengamalkan kasih persaudaraan kepada siapapun. Kenapa? Ini yang ditekankan oleh surat 1 Petrus 1 ini tadi, nas yang kita baca tadi. Setelah kita mengenal Yesus, diselamatkan, mari kita memiliki kemajuan kasih. Apa maksudnya kemajuan kasih, Boksu? Kita ini sudah memang mengasihi orang yang kita kenal, saudara kita. Itu namanya kasih filio. Ya, dikatakan kasih filio. Tapi kemudian setelah kita mengenal Yesus, kita harus memajukan. Itulah memiliki kemajuan kasih. Naik setingkat lagi dari kasih filio itu menjadi kasih tanpa balasan, yaitu agape. Kita mau mengasihi tanpa ada imbalan, tanpa ada embel-embel di belakangnya. Aku mengasihi karena kamu mengasihiku. Tidak. Kita mengasihi orang manusia siapapun. Tidak sesuku kita pun, tidak sama seperti kita berkeyakinan pun, seagama pun, kita tetap mengasihi walaupun berbeda. Kita tunjukkan dengan kasih tanpa balasan tadi, agape tadi, dari filio kepada agape, mengalami kemajuan. Karena kasih agape, kasih yang tertinggi, yang tanpa batasan. Ini yang pertama, mengamalkan kasih persaudaraan itu bukan hanya kepada saudara sekandung, bukan kepada saudara mungkin segereja, sepupu, tidak, kepada orang banyak, orang lain. Kita menunjukkan tindakan kasih itu. Amalkan terus, karena cinta kasih Kristus yang menggerakkan tadi kan kita, karena sudah ada cinta Yesus, keselamatan dari Yesus kepada kita mau lakukan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita hidup berdasarkan firman Allah. Firman yang sudah turun datang ke dunia itu, menjadi manusia, kemudian menjadi surat yang terbuka, dilihat oleh orang. Kisahnya diceritakan dan kita hidupi itu. Karena firman Tuhan itu adalah buku petunjuk kita untuk melakukan sesuatu. Firman itu adalah manual book sebagai murid-murid Kristus Yesus, supaya kita bisa melangkah dan berbuat apapun dengan petunjuk manual book tadi itu. Adik-adik sekolah minggu, camkan apa yang Boksu katakan. Kita bersyukur sekali lagi, puji Tuhan. Kita sebagai murid-murid Yesus, kita sudah percaya sebagai murid-murid Yesus. Sehingga sekarang tugas kita mau mengamalkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Melakukan kasih-kasih kepada siapapun. Sekali lagi kita bersyukur Yesus mau datang mengambil kita. Dalam peristiwa Natal 2000-an tahun yang lampau. Hari ini kita rayakan. Hari ini kita rayakan, anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang Boksu kasih. Kita bersuka cita, maka kita merenungkan firman ini dengan baik dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya renungan Natal ini memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah menyelesaikan renungan Natal ini dan mendengarkannya dengan baik. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman sebagai anak-anak dan murid-murid Kristus di Natal ini. Berkati semua kami yang mendengarkannya. Berkati semua orang tua yang mendampingi murid-murid anak-anak sekolah minggu. Berkati setiap lose-lose yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang juga ikut ambil bagian dalam Natal ini. Terima kasih Tuhan, kiranya di tahun yang datang kami bisa bersama bertemu dalam sekolah minggu tatap muka. Biarlah Tuhan menolong bangsa kami supaya COVID-19 segera bisa teratasi dengan ada obat dan vaksin yang sudah dilakukan kepada semua orang, bahkan kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan, sekali lagi matakan firman-Mu di Natal ini dalam hati kami dan jadikan kami pelaku firman. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekali lagi buat semua sapa kita, selamat hari Natal untuk kita semuanya. Tuhan memberkati dan selamat menyambut tahun baru 2022 yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan berkati adik-adik dan juga orang tua anak-anak kami sekolah minggu.
Tuhan memberkati. Shalom untuk kita semuanya. Ya, teman-teman semua, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan tadi. Sungguh sukacita sekali ya kita bisa hidup di dalam Yesus sebagai saudara seiman. Benar kan, Sagu? Iya, benar sekali. Senang sekali ya bisa menjadi milik Tuhan Yesus. Syukur Tuhan Yesus mau datang dan menjumpai kita dalam wujud manusia yang lahir 2000 tahun yang lalu. Senang sekali lah pokoknya. Ya. Oh ya, Sagu. Kamu tahu gak gimana cara membuktikan kasih persaudaraan dalam Tuhan ada dalam hidup kita? Tahu gak? Gimana ya? Oh gini nah, kita tunjukkan tegur sapa terhadap teman-teman kita dan selalu tersenyum dengan siapapun. Misalnya persekutuan, sekolah minggu dan ibadah. Walaupun mungkin ada banyak perbedaan di antara kita, kita tetap harus saling peduli dan berteman. Begitu, Nana? Ya, betul sekali, Sagu. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, kita harus dapat menghargai sesama kita. Karena kita semua sama di mata Tuhan. Dengan saling mengasihi tanpa memandang status, maka akan mencerminkan kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Yuk, betul sekali. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Sampai ketemu di ibadah-ibadah sekolah minggu berikutnya. Ingat ya, firman Tuhan hari ini. Bye-bye semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan Merry Christmas. Merry Christmas. Bye-bye.
kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal kita hari ini. Biarlah pesan Natal hari ini bisa kita kerjakan dan lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Mari kita akan mengakhiri dan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan saja, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan, dan penghiburan yang daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian, mulai daripada pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik yang Lausus sayangi. Hari ini kita merayakan Natal sekolah minggu. Semoga Natal hari ini membawa damai dan sukacita di hati kita. Semoga Tuhan juga memberkati kita dalam menyambut tahun yang baru. Tahun yang penuh pengharapan dan kebahagiaan. Di hari Natal ini, Lausus sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang tua, keluarga, dan famili dari anak-anak sekolah minggu kami yang telah begitu setia menemani mereka mengikuti ibadah secara online. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik semuanya senantiasa diberi kesehatan, penuh damai dan sukacita. Tetap menjaga kesehatan, patuhi mengikuti protokol kesehatan. Tetap semangat ya adik-adik, kiranya kasih Natal tinggal di hati kita. Selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru tahun 2022. Yeay! Merry Christmas!
Merry Christmas. Selamat Hari Natal teman-teman. Halo Sekolah Minggu, bersama dengan Bos Sudesnan. Dan Lause Naomi mengucapkan Merry Christmas! Happy New Year. Halo, saya Lause Lena mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Saya Lause Tuti mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas penuh sukacita. Dan
大家平安，我是艾芬老师，祝你们圣诞节快乐。Halo teman-teman, nama saya Losa Ami. Selamat Hari Natal. Merry Christmas. Halo, Lause Hendrik Losa Henry. mengucapkan Selamat Hari Natal. Merry Christmas. 圣诞快乐。各位主这些老师们和小朋友们，丽娜老师恭祝大家圣诞快乐，新年蒙恩。老师Lina mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru yang penuh berkat. Hello，我是 Jenny 老师。Hello，我是 Mary Ann 老师。